Nah, di kesempatan kali ini aku pengen berbagi tips cara menyapi anak tanpa drama, tanpa stres, tanpa bikin kita emosi. Insya Allah ini kalau teman-teman terapin, mudah-mudahan berjalan lancar gitu dan gak bikin stres. Apa aja sih tipsnya sebelum menyapi? Mungkin ada beberapa hal yang teman-teman harus persiapkan. Yang pertama itu yang paling penting, persiapkan diri kita dulu teman-teman. Sebelum kita menyapi anak, sebelum kita mempersiapkan anak, terlebih dahulu kita persiapkan diri kita. Karena di dalam menyapi itu bukan hanya kita memutuskan anak untuk tidak menyusui lagi dengan kita. Selama ini kan kita menyusui anak, kita memberikan kasih sayang dengan anak, dan anak pun merasakan kasih sayang dari kita ibunya, dan disitulah terjalin bonding antara ibu dan anak. Pasti akan ada di rasa sedih di hati, anak udah nggak akan menyusui lagi dengan kita, anak udah nggak akan lagi kita belai-belai sambil menyusui, itu udah nggak akan ada lagi momen seperti itu, udah pasti tidak akan bisa diulangi lagi. Jadi yang paling penting itu kita persiapkan dulu diri kita. Persiapan yang paling penting lagi itu adalah persiapan sabar, karena pasti bakalan banyak tingkah anak yang akan menguji kesabaran teman-teman semua. Pasti bakalan ada perilaku yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Biasanya dia gampang tidur karena kita mendidurkannya sambil menyusui. Nah sekarang pasti bakal lebih rewel. Biasanya tidurnya cuma sebentar, ini mungkin perlu ditepuk-tepuk dulu punggungnya, dielus-elus dulu ya. Makanya di situ teman-teman semua harus persiapkan stok sabar yang banyak. Kita harus sounding anak. Pengalaman saya waktu menyapi anak itu, memang saya tidak menyapinya di usia 2 tahun. Kurang dari 2 tahun saya sudah sapi, karena memang ada beberapa faktor yang menyebabkan saya harus menyapinya di usia 1 tahun 8 bulan. Nah, mendekati usia 1 tahun 8 bulan itu kurang lebih sebulannya, atau di usia 1 tahun 7 bulan itu saya selalu sounding ke dia, ke anak saya, ke Fiza, bahwasannya nanti sebentar lagi mama nggak lagi nen kan, nanti sebentar lagi nennya nggak dari mama ya, minumnya minum susu ini gitu. Terus juga 1 bulan sebelum menyapi, saya kebetulan itu kita lagi liburan. Nah pas di masa liburan itu saya selalu sounding, waktu di dalam mobil, di perjalanan saya selalu kasih tahu, nanti nak kalau udah di rumah nggak boleh nen kayak gini lagi ya, kan udah besar, giginya tuh tengok udah penuh, nanti nen mama sakit kalau kena giginya ya nak ya, kasihan ya gitu. Jadi kita sambil menumbuhkan rasa empati dia ke kita, rasa empati anak itu ke kita ibunya teman-teman. Jadi saya itu bilang giginya udah penuh, nanti kalau kena nen jadi sakit gitu. Kita kurangin frekuensi menyusuinya. Jadi teman-teman bisa kurangi frekuensi menyusuinya. Misalnya itu sehari ada 10 kali menyusui, bisa dikurang-kurangi dari setengah hari, kemudian full 1 hari, kemudian berangsur ke malamnya. Kalau saya waktu itu dari pagi sampai setengah hari, awal saya kurangi frekuensi itu, dia akan lebih sering saya suruh main sama nenek atau sama ayahnya gitu. Saya titipin dulu atau saya tinggal dulu selama setengah hari, itu dia nggak nyusui. Terus juga kalau misalnya gimana nih, kita nggak punya keluarga, tinggal sendiri jauh, sementara suami kerja, kita bisa alihkan teman-teman. Kalau misalnya dia minta emanen gitu kan, kita ajak main aja teman-teman. Kalau misalnya emang benar-benar dia haus, kita kasih aja minum. Setelah minum kita alihkan dengan permainan yang dia suka. Jangan dikasih gadget ya teman-teman, tapi alihkan ke permainan yang dia suka. Misalnya dia suka lari-larian, kita ajak main lari-larian gitu, sampai anak itu benar-benar ngerasa, oh kalau aku haus aku minum, nggak harus nen lagi gitu. Dan teman-teman usahakan 3 minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelum menyapi itu, usahakan anak untuk tidur sendiri dengan caranya, tidak dengan kita susui gitu. Gimana caranya, entah ditepuk-tepuk, dielus atau diayun, nggak apa-apa teman-teman. Jadi ini gunanya supaya anak pas terbangun malam itu dia nggak lagi ingat kita, langsung ke hari-hari. Nah, jadi sebenarnya ini ceritanya saya agak sedikit bingung teman-teman, gimana sih caranya buat berhentiinnya secara total, karena setelah beberapa minggu ini kan saya kurangi frekuensi, alhamdulillah lancar. Cuman apakah bisa langsung tanpa menyusui sehari itu? Jadi saya sempat sharing nih ke orang tua saya, gimana ya Bu caranya
ya udah dikasih kopi aja, kalau nggak dikasih pet pahit itu dekat susunya, nanti pasti anak nggak mau kali itu. Cuma saya pikir sia-sia dong usaha saya yang beberapa minggu ini kalau ternyata juga masih pakai cara yang lama gitu. Nah hari H pagi itu dia minta nen, langsung saya bilang kan janjinya kemarin nggak boleh nen lagi. Nah kan giginya udah penuh, itu saya ngomongnya sama bercanda, giginya udah penuh nanti nen mama sakit. Saya jujur agak drama waktu ngomong gitu, aduh nen mama sakit, nah jangan ya nak ya, kita nen botol aja yang mau ya. Udah itu paginya, pagi sampai siang dia nggak akan ada lagi. Nah yang saya pikirin ini sekarang PR-nya malam, yang malamnya gimana ya. Jadi saya bikinin susu botol, dia nggak ingat lagi. Nah itu hari pertama alhamdulillah langsung down, langsung selesai tugas saya menyusui. Padahal itu hanya sebenarnya tuh coba-coba, kalau seandainya nggak berhasil ya terpaksa saya pakai metode lama lagi dengan ngasih kopi, dengan ngasih pahit-pahit. Tapi alhamdulillah karena mungkin ya itu tadi usaha sebelum-sebelumnya kita sounding, kita kasih tahu, dan alhamdulillah anak jadi mengerti. Teman pasti ada yang nanya juga, itu gimana dia mau tidurnya rewel nggak? Alhamdulillah nggak, dia tidurnya itu saya popok aja punggungnya atau saya elus-elus, alhamdulillah tidur. Jadi itu tadi proses saya menyapi anak pertama saya yang masya Allah gampang, nggak drama. Gimana ya, saya ngerasa kayaknya ya ampun ternyata yang diomongin orang menyapi anak itu susah, ternyata nggak ada sama sekali teman-teman, nggak ada. Ya mudah-mudahan teman-teman juga prosesnya sama dengan saya. Setelah saya bagi tipsnya seperti ini, mudah-mudahan yang penting mindset kita aja dulu teman-teman, kita jalanin aja dulu prosesnya. Gimana hasilnya kita tinggal berserah diri aja. Kita mohon juga dukungan, kita minta tolong juga dukungan dengan orang sekitar kita. Kita jangan sampai stres sendiri, kita harus libatkan suami, kita harus juga libatkan orang tua, keluarga gitu. Jangan dipendam sendiri, jangan disetresin sendiri gitu. Proses berjalan aja seperti angin. Sedikit tambahan buat teman-teman biar anak ngerti dengan apa ucapan kita. Kita sering-sering ajak anak dalam kegiatan kita sehari-hari. Contoh kecilnya aja nih ya teman-teman, kayak kita mau mandi, kita nggak perlu gendong kalau anaknya udah bisa jalan ya teman-teman. Nggak usah diangkut, nggak usah digendong ke kamar mandi, kita tenteng aja handuk. Habis itu kita pergi jalan ke arah kamar mandi sampai kita panggil, ayo nak kita mandi yuk. Makanya kita ikutkan dia secara aktif, bukan kita angkat gendong terus langsung angkat kamar mandi, enggak. Jadi mudah-mudahan tips yang saya bagi ini bisa membantu teman-teman semua. Saya doakan teman-teman yang sedang berjuang dalam menyapi, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, mudah-mudahan sukses prosesnya dan lancar. Nah, itu saja video saya kali ini, berbagi pengalaman, sharing is caring. Jadi teman-teman jangan lupa, saya mau ingatkan, jangan lupa beri dukungan dengan klik subscribe, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya saya bisa tambah semangat lagi buat berbagi dengan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.